wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Sintiawati, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Galuh. Akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan untuk rencana aksi ketiga dengan judul struktur dan fungsi bagian-bagian sel menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11 hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat ya pada hari ini. Silakan untuk KM dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia Rohani Putri, Alim Alfian, sakit. Banyak yang sakitnya kita doakan semoga yang sakit di hari ini cepat sembuh ya agar bisa mengikuti pembelajaran kembali seperti biasa. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat semuanya? Semangat. Kalau sudah siap, berarti silakan buku biologinya dikeluarkan. Ibu ingin mengetes konsentrasi kalian terlebih dahulu, ya? Coba kita mulai. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Berarti sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Ya, masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Komponen penyusun sel. Nah, coba untuk sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa coba? Bawang merah. Ya. Kalian suka memperhatikan ya atau terpikirkan tidak dalam benak kalian? Tersusun dari apa sih bawang merah ini? Bawang merah itu tersusun dari berbagai macam jaringan. Di mana jaringan-jaringan ini tersusun dari sel-sel yang menyusunnya. Nah, jadi diharapkan ya untuk pembelajaran hari ini kalian sungguh-sungguh ya serius karena di sini kita membahas mengenai sel. Sel ini erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tubuh kita saja tersusun dari berbagai sel ya, yang mana di sini mereka itu dalam tubuh kita menjalankan fungsinya agar kita bisa melangsungkan kehidupan. Ibu ingin kalian melakukan pretest dulu ya. Jadi ibu ingin mengetahui kemampuan awal dari kalian. Bawa HP semuanya? Bawa. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu sudah mengirimkan link ya Google Formulir untuk kalian isi. Silakan kalian buka Google Formulirnya. Udah berarti ya semuanya ya. Nah, di pertemuan sekarang kita itu akan membahas mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning ya, menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik itu diharapkan dapat menyajikan hasil pengamatan mikroskopis struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan dengan tepat. Pada pertemuan kita kali ini ya, ibu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian itu nanti akan dibentuk menjadi 5 kelompok ya. Kemudian kalian itu dituntut untuk merancang ya, mendesain model ya sel tumbuhan dengan model sel hewan secara berkelompok. Ya. Adapun teknik penilaiannya, di sini ada 3 teknik penilaian yang ibu akan nilai. Ibu ingin kalian mengamati dulu video ya. Coba
yaitu pembuatan model sel tumbuhan. Inilah hasil proyek kami dari kemarin dan sekarang. Sebelum ditutup, adakah yang akan ditanyakan atau menanggapi? Ya, kalian silakan. Berdiri, Al. Mengapa membuat sel tumbuhan dari bahan kardus? Kita membuat model sel dari tumbuhan menggunakan bahan kardus karena bahan tersebut mudah didapatkan. Selain itu, kita memanfaatkan barang yang ada. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sel hewan. Jadi hasil pembuatan sel hewan kami. Nah, ini adalah hasil proyek kami. Adapun ini hasil yang sudah dikerjakan. Adapun organ yang ada. Sebelum kami tutup, ada apa yang ingin bertanya? Silakan, Wapi. Bisa dijelaskan kembali untuk apa itu fungsi dari nukleus? Fungsi nukleus adalah untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk deoksiribonukleus asid DNA, mengontrol pertumbuhan dan kembangan sel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih applause untuk kelompok 3. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan proyek atau produk hasil karyanya. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya sekarang kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan membuat proyek model sel tumbuhan atau sel hewan? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya dan juga pengalamannya? Mungkin silakan. Oh iya, silakan. Kelompok 1 ya, selalu mendominasi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perasaan saya setelah pembuatan sel tumbuhan ini susah-susah gampang. Susahnya mungkin pada bagian penggambaran model sel dan gampangnya pada bahan-bahan yang digunakan. Saya dituntut kreatif, namun saya banyak belajar dari sini bahwa kita dapat belajar dengan cara yang berbeda. Gimana perasaannya setelah selesai melaksanakan kegiatan ini? Senang, plong ya. Ya, sudah selesai tugasnya ya. Mungkin di sini evaluasi secara keseluruhan ya sudah bagus ya. Produk yang kalian buat sudah bagus. Teman bagian-bagiannya nanti Ibu akan lihat ya. Di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu mengenai apa namanya pembelajaran hari ini? Tidak ya. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan? Alia? Boleh. Silakan berdiri, Al. Jadi kesimpulan dari sel hewan dan sel tumbuhan adalah memiliki perbedaan di dalamnya, di mana sel hewan memiliki bentuk yang tidak beraturan, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang. Nah, coba lihat di sini. Sini ada tabel perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Jadi di sini ada perbedaan ya antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Yang pertama dari segi ukurannya. Ukuran sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan ya. Kemudian bentuknya tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk dari sel tumbuhan itu tetap, sedangkan dari sel hewan itu tidak tetap. Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian setelah mempelajari materi ini ya. Silakan dibuka kembali HP-nya, grup WA-nya. Di situ ada link post test ya yang harus kalian kerjakan. Yang tadi, yang ke-1 masih tetap yang ke-1 ya. Untuk jurnal refleksi nanti kalian bisa mengisinya setelah pelajaran itu saja. Sudah semuanya sudah?
Ya, kalau sudah ya silakan nanti kalian selesaikan model sel yang sudah kalian buat. Kalau misalkan dirasa belum sempurna, kemudian dikumpulkan di ruang guru ya, di meja ibu. Dan tugasnya di rumah kalian di situ di LKPD harus menyusun laporan praktikum pembuatan model sel ya di kertas folio saja, ditulis tangan dengan format. Di sini ada mulai dari judul proyek sampai dengan lampiran yang berisi foto pengerjaan proyek dan juga produk kalau ada. Kalau tidak juga tidak apa-apa.